Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Tube dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Kali ini, saya akan membagikan kisah tentang 12 situs terkenal dari pelayanan Yesus. Salah satu hal luar biasa saat berada di Tanah Suci adalah ketika berjalan di tempat-tempat di mana Yesus bertemu dengan para muridnya. Orang-orang yang skeptis, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang ingin disembuhkan. Berikut ini adalah 12 tempat di mana Yesus melayani saat di bumi. Kana. Injil Yohanes menceritakan kisah tonggak penting dalam pelayanan Yesus saat ia melakukan mujizat publik pertamanya. Di Kana di Galilea, kota kelahiran Nathaniel yang juga dikenal sebagai Santo Bartolomeus, Yesus dikatakan melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan. Adalah gereja Ortodoks Yunani St. George yang dibangun pada akhir abad ke-19. Mujizat terjadi di situs itu. Gereja tersebut menampung 2 dari 6 kendi batu yang diyakini para pengikut Yesus digunakan dalam melakukan mujizat tersebut. Saat ini gereja tersebut merupakan tempat yang populer untuk mengadakan pernikahan atau memperbaharui janji pernikahan. Kapernaum. Desa nelayan Kapernaum terletak di pantai utara Galilea dan merupakan pusat pelayanan Yesus di Galilea. Tempat tersebut juga merupakan kota asal dari kebanyakan muridnya. Kapernaum adalah tempat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, pria yang kerasukan roh jahat, pria lumpuh yang harus diturunkan kepada Yesus dari atap rumah untuk menghindari kerumunan, dan banyak mujizat lagi. Pada tahun 1960-an, para Fransiskan memulihkan beberapa sinagog, gereja tua, dan juga menemukan rumah Santo Petrus yang tampaknya berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para umat Kristen mula-mula. Di dalamnya tergeletak banyak potongan plester bertuliskan simbol dan prasasti Kristen, termasuk nama Yesus, Simon, dan Petrus. Sebuah gereja modern dibangun di atas reruntuhan rumah pada tahun 1990-an. Dengan lantai kaca di tengahnya, pengunjung dapat melihat gereja asli di bawahnya. Danau Galilea. Banyak mujizat Yesus melibatkan Danau Galilea, walaupun disebut Laut Galilea atau Sea of Galilee. Secara teknis, Galilea adalah danau air tawar. Danau Galilea juga dikenal dengan nama Laut Tiberias atau Genesaret atau Kinneret. Terletak di Jordan River Valley. Tepi danau inilah Yesus merekrut 4 muridnya, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Disinilah Yesus berjalan di atas air dan memberi kuasa kepada Petrus untuk melakukan hal yang sama. Tabga. Tabga adalah sebuah kota yang terletak di pantai Danau Galilea yang dikenal sebagai tempat Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dan beberapa murid lainnya kembali ke profesi sebagai nelayan di danau tanpa hasil. Mereka melihat Yesus yang bangkit berdiri di pantai dan dia memanggil para muridnya untuk melemparkan jala mereka di sisi kanan perahu. Murid-murid itu menurut dan jala mereka dipenuhi ikan. Setelah itu Petrus pergi ke pantai untuk menemui Yesus. Dan Yesus menawarkan Petrus kesempatan untuk menebus dirinya sendiri karena menyangkal Yesus 3 kali. Katolik percaya bahwa ia menjadikan Petrus paus pertama pada saat itu.
Gereja Fransiskan Primacy of Saint Peter didirikan di sini untuk memperingati momen bersejarah tersebut. Kaisaria Filipi. Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus membawa murid-muridnya dari Danau Galilea ke Kaisaria Filipi. Diketahui bahwa daerah berbatu ini memiliki gua yang diyakini para penyembah berhala sebagai alam maut. Di depan gunung ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bukit Sabda Bahagia. Secara tradisional dipercaya bahwa di tempat ini Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran yang dikenal sebagai khotbah di bukit atau Sabda Bahagia dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Bukit Sabda adalah salah satu tempat yang paling indah dan tenang di Tanah Suci. Menghadap ke pantai barat laut Danau Galilea, tempat itu menawarkan pemandangan yang mempesona dari bagian utara danau, dan tempat ini juga berseberangan dengan dataran tinggi Golan di sisi lain. Yeriko. Yeriko umumnya dikenal sebagai kota tertua di dunia. Yeriko adalah pusat sejarah, budaya, dan politik penting yang terletak di barat laut dari Laut Mati. Yesus sering melayani di Yeriko. Dalam Lukas 19 menceritakan kisah tentang Yesus yang masuk ke kota itu dan berjalan terus melintasinya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus, namun tidak berhasil karena badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Gunung Pencobaan. Gunung Pencobaan mempunyai ketinggian 366 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di kawasan Gunung Yudea, menjulang dari barat laut di atas kota Yeriko di tepi barat. Di gunung ini, Yesus pernah dicobai iblis. Dalam Matius 4 ayat 8, ketika Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam, iblis datang untuk mencobai dia. Di puncak gunung ini, iblis menjanjikan Yesus semua kerajaan di dunia jika Yesus mau sujud dan menyembah dia. Yesus menang atas pencobaan dan iblis meninggalkan dia. Kolam Bethesda. Dalam Yohanes 5, Yesus bertemu dengan seorang pria yang terbaring di atas sebuah tilam. Pria itu menderita sakit selama 38 tahun. Dia bertanya kepada pria itu, "Maukah engkau sembuh?" Lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Segera orang yang sakit itu sembuh. Di abad ke-19,
akhirnya reruntuhan kolam Bethesda dibersihkan dan kolam ini terbukti ada. Inilah kedua kolam yang disebut dalam Injil Yohanes, yaitu kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ayat 2 dan kolam Siloam dalam Yohanes 9 ayat 7. Berhasil diidentifikasi. Kolam Bethesda ternyata memang memiliki 5 serambi yang tidak tersusun dalam bentuk pentagon. Kolam ini terdiri dari 4 serambi yang tengahnya dipisahkan oleh 1 serambi sehingga membentuk 5 serambi. Bukit Zaitun. Bukit Zaitun disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan Baru. Di puncak Gunung Kebun Zaitun ini, Yesus memerintahkan 2 muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan membawa keledai muda yang akan dia tumpang ke Yerusalem, sehingga nubuat Perjanjian Lama akan dikenapi. Saat ia turun gunung, para murid menghamparkan jubah mereka di hadapannya dan berseru, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Umat Kristen memperingati hari tersebut pada Minggu malam. Mengetahui waktunya semakin dekat, ia menangisi Yerusalem di kaki gunung ini, karena ia tahu bahwa musuh kota akan segera datang dan menyusulnya. Dalam Kisah Para Rasul, Yesus dikatakan telah naik ke surga setelah kebangkitan dari Bukit Zaitun. Taman Getsemani. Pada zaman Yesus, tempat ini hanyalah sebuah kebun zaitun. Taman Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel. Sebuah tempat di mana Yesus berdoa agar Bapa menyingkirkan cawan penghukuman darinya. Berdasarkan Lukas 22 ayat 43 sampai 44, di sana Yesus merasa sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal sebagai hematidrosis. Tempat ini juga di mana Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap pada malam terakhir hidupnya. Via Dolorosa. Dalam bahasa Latin, Via Dolorosa berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Jalan tersebut terletak di kota tua Yerusalem. Jalan ini diyakini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Bukit Kalvari atau Golgota. Jalur yang berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat menuju Gereja Makam Kudus berjarak sekitar 600 meter. Dewasa ini, para peziarah melakukan perjalanan menyusuri 9 perhentian jalan salib, dimulai dari dasar Bukit Zaitun dan berakhir di Gereja Makam Kudus yang dibangun di atas kubur Yesus yang kosong. 5 perhentian jalan salib yang tersisa ada di dalam gereja. Meskipun jalur pasti Yesus dalam perjalanan menuju Kalvari diperdebatkan oleh para sarjana, umat Kristen berkumpul secara teratur untuk berjalan di Via Dolorosa dan mengingat pengorbanan Yesus. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like. Berikan komentar Anda dan jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.